Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pentingnya menjaga lisan pada bulan Ramadan. Salah satu manfaat kita menjaga lisan pada bulan Ramadan ialah kita bisa meningkatkan keharmonisan kita terhadap sesama. Kata-kata yang keluar dari lisan kita bisa menjadi alat untuk mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Sedangkan kata-kata yang buruk itu dapat merusak ukhuwah Islamiyah, menimbulkan permusuhan, dan mengakibatkan perpecahan. Di bulan Ramadan, kita diajarkan untuk memperbanyak kata-kata yang positif, seperti berzikir, memberi salam, saling mendoakan, dan memberikan nasihat yang baik. Kata-kata yang buruk, seperti mencaci maki, bergosip, atau gibah, itu dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita. Contohnya seperti sebuah ember. Kita isi dengan zikir, dengan berdoa, lalu kita berkata-kata yang kotor dan buruk, maka ibaratnya itu ember itu langsung bocor. Dikarenakan kata-kata kita yang buruk itu. Nah, oleh sebab itu, janganlah kita berkata-kata yang buruk atau yang kotor. Kalau bisa, bicara yang seperlunya saja, agar pahala kita tidak berkurang. Pada bulan Ramadan pun, juga termasuk waktu yang tepat untuk memperbanyak dakwah kita terhadap sesama untuk menjadi lebih baik. Salah satu cara yang paling efektif yaitu adalah melalui lisan. Dengan kata-kata yang lembut, indah, penuh hikmah, dan bijaksana, maka kita bisa mengajak orang-orang untuk berbuat baik dan meningkatkan kualitas keimanan kita semua. Rasulullah SAW merupakan teladan yang baik dalam hal menjaga lisan. Beliau selalu menggunakan kata-kata yang baik dan penuh kelembutan dalam setiap perkataannya. Bahkan pada orang yang tidak beriman pun, beliau tetap berkata yang baik walaupun beliau dicaci maki. Sebagai umat beliau ini, kita juga harus mengikuti sunnah tersebut dengan berbicara yang penuh sopan santun, tidak menyakiti perasaan sesama, dan menghindari perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan kebencian. Misalnya, kita berbohong kepada sesama. Berbohong itu salah satu dosa yang dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada perbuatan kejahatan, dan perbuatan kejahatan itu membawa kepada petaka. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada setiap kata yang berbohong yang keluar dari lisan kita, itu bisa menjadi penghalang atau bisa memperlambat kita untuk masuk syurganya Allah. Begitu juga dengan bergosip atau bergibah. Nah, ini teguran nih buat yang sering gibah atau gosip ke orang lain atau biasanya ngomongin dari belakang. Nah, biasanya kalau mereka berbicara tentang orang lain dengan niat yang buruk, ia telah melakukan dosa yang besar, yang dimana ia bisa membuat dirinya dan temannya yang saling bergibah itu dan bergosip susah untuk masuk surga. Karena apa? Mereka memperburuk orang lain. Plus itu di belakang mereka. Nah, oleh karena itu janganlah kita bergosip dan menggibahkan seseorang dari belakang. Kalau ingin pun kita langsung bicarakan dengan mereka secara empat mata. Nah, semua hal-hal tadi itu dapat mengurangi pahala puasa kita. Karena perbuatan yang tidak baik itu berkurang pahala kita. Dan sangat penting untuk selalu menjaga perkataan, lisan, terutama di bulan puasa yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Selain menghindari perkataan buruk, bulan Ramadan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak zikir dan doa. Lisan yang digunakan untuk menyebutkan nama Allah, membaca Al-Quran dan berdoa kepadanya akan membawa ketenangan hati dan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan peluang untuk berdoa dan memohon ampunan. Oleh karena itu, sebaiknya kita memperbanyak doa baik untuk diri kita sendiri maupun untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala terdapat malaikat yang mengucapkan doa bagi orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah pahala kepada orang-orang yang berpuasa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, memanfaatkan lisan untuk berdoa adalah salah satu cara terbaik untuk memperoleh pahala di bulan Ramadan. Akhirnya, kita semua dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan ini hanya datang setahun sekali. Maka kita manfaatkanlah sebaik-baik mungkin kesempatan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita. Karena kita sudah di akhir zaman juga ini. Mana banyak sering terjadi fitnah, pelecehan seksual, berbagai macam lagi. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.